Halo, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menguji kestabilan kadar oksigen. Ya, di depan saya ini ada pompa celup yang hanya 7 watt. Nah, ini cara kerjanya saya jelaskan sedikit supaya kita bisa tahu semua. Jadi ini pompa 7 watt, posisinya saya bikin begini ya, agak miring kurang lebih 10 derajat, dan itu ada saya buat air mancur. Jadi air mancurnya itu ke atas, menarik udara dan masuk ke air menjadi aerator, dan kemudian bubble tersebut dihisap ke input ini dan kemudian dicacah oleh kipas atau impeller pompa celup ini, dan kemudian bubble tersebut dikeluarkan dari sini. Nah, ini hasilnya, kita lihat outputnya, bubble-nya kecil-kecil. Nah, jadi cara kerja seperti begitu, dan kemudian di depan saya ini ada alat DO. Kita akan ukur nanti stabil atau tidaknya kadar oksigen yang ada dalam akuarium kecil ini. Ya, seperti biasanya, untuk menjaga kestabilan kadar oksigen dalam air tersebut itu yang paling susah. Biasanya dia naik turun, dia tidak bisa stabil. Nah, mudah-mudahan di sini dengan pompa 7 watt, pompa celup 7 watt ini dia bisa DO-nya stabil. Jadi akan lebih bagus jika DO-nya stabil. Jika DO tinggi tapi hanya sesaat, itu juga percuma. Nah, jadi cara kerja saya jelaskan seperti depan saya ini. Dia output yang ini, dia mancur ke atas sekitar kurang lebih 3-5 cm pancurannya. Dia kemudian narik udara dari atas, dia masuk memecah air ini dan kemudian menjadi bubble. Kemudian ini dihisap oleh pipa hisap, bagian hisap ini, kemudian dicacah oleh impeller ini dan kemudian dikeluarkan ke sini. Dan ini hasilnya, bubble-nya ya, kecil-kecil ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, oke, sekarang alat DO-nya saya nyalakan dulu. Kita cek DO-nya. Jadi saya di sini bukan untuk mencari DO yang tinggi, tetapi kestabilan. Oke, saya nyalakan dulu. Kita akan ukur, mudah-mudahan stabil, karena kestabilan yang kita harapkan. Oke, kita lihat berapa angka DO dalam akuarium ini. Angka stabilnya ya, bukan angka tertingginya. Oke, kita tunggu sesaat. Mudah-mudahan dia bisa stabil di 5 up. Syukur-syukur bisa 6. Nah, ini diketahui DU-nya 5,8, 5,7. Kita tunggu sebentar dengan suhu 28 derajat. Kita tunggu sebentar. Kita lihat. Jadi pada pembahasan kali ini saya tidak akan membahas angka DO tertinggi, tetapi pembahasan kali ini saya akan membahas kestabilan. Karena di sini kestabilan itu sangat penting daripada DO tinggi tapi hanya sesaat. Itu percuma bagi saya. Itu dia biasanya digunakan untuk sistem injek saja apabila DO-nya drop. Nah, di sini sudah bisa stabil. Kita lihat, kita tunggu beberapa saat supaya lebih jelas dan lebih pasti. Nah, dia stabil di 5 up. Yang penting jangan di bawah 5. Nanti ikannya bisa
kelepar-kelepar atau megap-megap. Nah, ya ini udah bagus. Untuk pompa 7 watt segini bagi saya lumayan, tapi entah buat bagi kawan-kawan semua. Nah, kalau kita mau injek nano bisa aja, tapi ya buat apa? Nah, sedangkan segini saja 7 watt udah cukup. Yang penting dia bisa running 24 jam. Itu sih intinya, kestabilan. Pada dasarnya atau pada umumnya biasanya kadar oksigen tinggi itu mereka menggunakan pompanya banyak, unitnya banyak, jadi runningnya gantian supaya DO-nya tetap stabil. Nah, kalau itu bagi saya sih masih belum efisien, karena satu, kembali ke biaya listrik dan cost-nya pasti mahal karena dengan menggunakan pompanya yang banyak. Sedangkan di sini saya cuma menggunakan pompa 7 watt tapi bisa running 24 jam, dan di sini DO yang diketahui dia sudah 5 up. Sekali lagi saya tegaskan, saya di sini bukan mencari DO yang tertinggi, tapi saya akan membahas tentang kestabilan kadar oksigen. Oke, ini stabil sepertinya di 5 up. Ini sudah aman untuk ikan. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.